Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal asesmen sumatif akhir tahun untuk materi PKN kelas 4 SD. Tetapi disclaimer terlebih dahulu bahwa soal-soal yang akan saya bahas nanti belum tentu 100% akan muncul pada saat asesmen sumatif akhir tahun yang akan kalian hadapi nanti. Tetapi mungkin saja model dan tipe soalnya itu sama. Yuk siapkan buku catatannya dan mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai soal yang pertama. Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara titik-titik. A terpaksa, B sendirian, C bersama-sama, atau D diam-diam. Gotong royong. Jawaban yang paling tepat adalah C, bersama-sama. Soal selanjutnya. Manfaat dari gotong royong adalah titik-titik. A. Pekerjaan menjadi lebih berat. Bukan. B. Menimbulkan permusuhan. Bukan. C. Mempererat kebersamaan. Atau D. Membuat pekerjaan lebih lama. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mempererat kebersamaan. Sifat tidak peduli dengan orang lain dan lebih memikirkan diri sendiri disebut titik-titik. A. Idealisme. B. Materialisme. C. Individualisme. Atau D. Nasionalisme. Kita bahas satu-satu. Idealisme itu adalah paham atau sikap yang berpegang pada cita-cita yang tinggi dan ingin mewujudkan sesuatu yang baik dan sempurna. Berarti bukan ya. Kemudian materialisme. Materialisme itu paham yang mengutamakan kekayaan harta benda atau hal-hal yang bersifat fisik dibanding hal-hal rohani atau nilai moral. Selanjutnya individualisme, yaitu paham yang mementingkan diri sendiri dan kebebasan pribadi tanpa terlalu peduli pada kepentingan bersama atau orang lain. Nah, berarti ini jawabannya ini nih, C. Lalu apa nasionalisme? Nasionalisme itu paham atau semangat cinta tanah air dan bangsa sendiri, serta ingin menjaga keutuhan dan kemajuan negara. Bergotong royong, saling berbagi, dan tolong-menolong termasuk perbuatan yang titik-titik. A. Tercela, B. Teruji, C. Terpuji, atau D. Buruk. Ini perbuatan baik, maka jawabannya C. Terpuji. Pola hidup gotong royong adalah titik-titik. A. Pola hidup yang mengutamakan kepentingan kelompok atau masyarakat. B. Pola hidup yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi. C. Pola hidup yang hanya berfokus pada kepentingan negara. Atau D. Pola hidup yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Pola hidup gotong royong itu yang tepat adalah A. Pola hidup yang mengutamakan kepentingan kelompok atau masyarakat. Sikap terbaik yang harus kamu lakukan ketika melihat ayah sedang membersihkan halaman rumah adalah titik-titik. A. Membiarkannya. B. Tetap bermain. C. Cuek saja. Atau D. Membantunya. Sikap terbaik ya tentunya membantunya. Jawabannya adalah D. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara gotong royong adalah titik-titik. A. Mengerjakan ulangan. B. Berlatih menyanyi. C. Membersihkan kelas. D. Membersihkan saluran air. Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara gotong royong adalah A. Mengerjakan ulangan. Permainan berikut yang membutuhkan kerjasama antar anggota adalah titik-titik. A. Kelereng. B. Layang-layang. C. Petak umpet. Atau D. Panjat pinang. Tentunya ingat ketika 17 Agustus selalu ada yang namanya perlombaan panjat pinang. Demi meraih puncak maka harus dibutuhkan kerjasama. Maka permainan yang membutuhkan kerjasama adalah panjat pinang. Jawabannya D. Saat tetangga membangun rumah, sikap kita sebaiknya titik-titik. A. Tidak peduli. B. Membantu dengan ikhlas. C. Menonton saja. Atau D. Menyuruh orang lain. Tentu hal yang baik adalah membantu dengan ikhlas. Jawabannya adalah B. Gotong royong mencerminkan nilai titik-titik. A. Keegoisan. B. Kemalasan. C. Persatuan dan kesatuan. Atau D. Kekerasan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Persatuan dan kesatuan. Gotong royong dapat membuat pekerjaan berat akan terasa titik-titik. A. Biasa saja. B. Lebih ringan. C. Lebih berat. Atau D. Sangat berat. Gotong royong itu dapat membuat pekerjaan berat akan terasa lebih ringan. Jawabannya B. Jika ingin dihargai, maka kita harus titik-titik orang lain. A. Membantu. B. Menghargai. C. Menghina. Atau D. Membela. Jika ingin dihargai, ya maka kita harus menghargai. Jawabannya B. Tujuan dari pola hidup gotong royong adalah titik-titik. A. Meningkatkan persaingan dalam masyarakat. Tentu tidak ya. B. Menciptakan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Juga bukan. C. Membangun kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat. Nah ini jawabannya C. Kenapa bukan D?
Karena D itu meningkatkan individualisme dalam masyarakat. Tadi sudah kita terangkan, individualisme itu adalah hidup yang mementingkan diri sendiri. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat A. Perjuangan, B. Kemerdekaan, C. Keikhlasan, atau D. Membara. Semangat gotong royong itu adalah semangat keikhlasan. Jawabannya C. Gotong royong dapat memperkuat rasa A. Iri, B. Dengki, C. Amarah, D. Persatuan. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu persatuan. Berikut adalah peran masyarakat yang baik dalam mengembangkan pola hidup gotong royong adalah A. Masyarakat tidak perlu terlibat dalam mengembangkan pola hidup gotong royong. Salah. B. Masyarakat harus aktif terlibat dalam mengembangkan pola hidup gotong royong. Nah ini jawabannya B. Kenapa bukan C? Kita lihat. Masyarakat hanya perlu menunggu pemerintah untuk mengembangkan pola hidup gotong royong. Lah ini salah, karena harus menunggu dulu dari pemerintah. D. Masyarakat tidak perlu peduli. Nah ini juga salah. Berikut ini termasuk gotong royong di lingkungan masyarakat, yaitu A. Membantu tetangga membuat KTP dan SIM. B. Bekerja sama mendirikan usaha pertanian di kampung. C. Membantu tetangga berjualan di pasar. Atau D. Melakukan kerja bakti memperbaiki jalan di desa. Jawaban yang paling tepat itu D ya, melakukan kerja bakti memperbaiki jalan di desa. Sikap yang tidak sesuai dengan semangat gotong royong adalah A. Saling membantu, B. Egois dan tidak peduli, C. Bekerja sama, atau D. Peduli terhadap sesama. Sikap yang tidak sesuai, itu jawabannya B. Egois dan tidak peduli. Berikut yang termasuk contoh pola hidup gotong royong dalam masyarakat adalah A. Menolong tetangga yang sedang kesulitan, B. Menyalahkan tetangga yang sedang kesulitan, C. Mengabaikan tetangga yang sedang kesulitan, atau D. Tidak peduli dengan tetangga yang sedang kesulitan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Menolong tetangga yang sedang kesulitan. Mengembangkan pola hidup gotong royong harus dilakukan dengan cara A. Mengutamakan kepentingan pribadi, B. Memiliki sikap individualis, C. Membangun kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat, atau D. Memperkeruh persaingan dalam masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membangun kerjasama dan saling membantu dalam masyarakat. Demikian tadi video pembelajaran terkait dengan pembahasan soal latihan asesmen sumatif akhir tahun untuk mata pelajaran PKN kelas 4 SD paket pilihan ganda. Semoga memberikan manfaat dan pemahaman bagi kalian semua. Namun kunci sukses dalam asesmen sumatif akhir tahun adalah sering berlatih dan terus berlatih. Apabila kalian suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.